Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di e-Counseling by Paramita. Kali ini kita akan membahas mengenai bimbingan konseling belajar. Mari kita mulai. Konseling bimbingan belajar merupakan suatu proses pendampingan dan bimbingan yang dilakukan oleh konselor dalam rangka membantu peserta didik dalam mengembangkan potensi diri dan mencapai tujuan belajar yang diinginkan. Konseling bimbingan belajar sangat penting untuk membantu peserta didik mengatasi masalah yang berkaitan dengan belajar dan mengembangkan kemampuan belajar yang optimal. Konseling bimbingan belajar dilakukan dalam beberapa tahap. Pertama, konselor akan melakukan identifikasi masalah dan kebutuhan peserta didik. Setelah itu, konselor akan membantu peserta didik dalam mengembangkan rencana tindakan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan peserta didik. Selanjutnya, konselor akan memberikan bimbingan dan dukungan untuk membantu peserta didik mencapai tujuan belajar yang diinginkan. Dalam konseling bimbingan belajar, konselor dapat menggunakan berbagai teknik dan metode untuk membantu peserta didik. Salah satu teknik yang sering digunakan adalah teknik konseling individual. Teknik ini dilakukan dengan cara melakukan pertemuan antara konselor dan peserta didik secara individual. Selama pertemuan tersebut, konselor akan memberikan bimbingan dan dukungan secara personal kepada peserta didik. Selain teknik konseling individual, terdapat juga teknik konseling kelompok. Teknik ini dilakukan dengan cara melakukan pertemuan antara konselor dan sekelompok peserta didik yang mengalami masalah yang serupa. Selama pertemuan tersebut, konselor akan memberikan bimbingan dan dukungan kepada peserta didik secara kelompok. Selain teknik konseling, konselor juga dapat menggunakan berbagai metode untuk membantu peserta didik. Salah satu metode yang sering digunakan adalah metode pengajaran langsung. Metode ini dilakukan dengan cara memberikan materi atau penjelasan secara langsung kepada peserta didik. Selain metode pengajaran langsung, terdapat juga metode diskusi kelompok dan metode tugas kelompok. Konseling bimbingan belajar sangat penting untuk membantu peserta didik mencapai tujuan belajar yang diinginkan. Dengan adanya konseling bimbingan belajar, peserta didik dapat mengatasi masalah yang berkaitan dengan belajar dan mengembangkan kemampuan belajar yang optimal. Oleh karena itu, konseling bimbingan belajar sebaiknya menjadi bagian dari sistem pendidikan yang ada di suatu negara atau institusi pendidikan. Motivasi adalah kekuatan pendorong yang sangat penting dalam belajar. Tanpa motivasi, akan sulit bagi seseorang untuk belajar dengan maksimal. Oleh karena itu, penting bagi setiap individu untuk memiliki motivasi yang tinggi agar bisa meraih prestasi yang optimal. Berikut adalah beberapa cara meningkatkan motivasi belajar. Membuat tujuan yang jelas. Penting untuk membuat tujuan yang jelas dan spesifik. Tujuan yang spesifik dapat memotivasi seseorang untuk mencapai target yang diinginkan. Misalnya, jika Anda ingin meraih nilai A pada ujian, tentukan target spesifik untuk mengerjakan setiap tugas atau ujian yang diberikan oleh guru. Mencari inspirasi. Mencari inspirasi dari orang yang sukses dapat membantu meningkatkan motivasi belajar. Cari tahu tentang orang-orang yang telah sukses dalam bidang yang sama dengan Anda dan pelajari apa yang membuat mereka berhasil. Inspirasi dari orang sukses dapat membantu Anda menghadapi tantangan dan menjaga semangat dalam belajar. Mengambil istirahat yang cukup. Istirahat yang cukup sangat penting dalam meningkatkan motivasi belajar. Kekurangan tidur dapat mempengaruhi fokus dan kinerja dalam belajar. Jadi, pastikan untuk tidur cukup agar terjaga semangat dan fokus saat belajar. Menjaga semangat dan optimisme. Mempertahankan semangat dan optimisme dalam belajar adalah kunci untuk meningkatkan motivasi belajar. Cobalah untuk memfokuskan pikiran pada hal-hal positif yang mungkin terjadi saat belajar. Jangan membiarkan kegagalan menghentikan semangat untuk terus belajar. Belajar dengan tepat. Mempelajari materi dengan cara yang tepat dapat membantu meningkatkan motivasi belajar. Setiap orang memiliki cara belajar yang berbeda-beda, oleh karena itu, cari tahu metode belajar yang paling efektif untuk Anda. Misalnya, jika Anda belajar dengan cara visual, gunakan gambar atau diagram untuk membantu memahami materi. Membuat lingkungan yang mendukung. Lingkungan belajar yang baik dapat membantu meningkatkan motivasi belajar.
Cari tempat belajar yang tenang dan nyaman untuk mempelajari materi. Hindari lingkungan yang bising atau gangguan lainnya yang dapat mengganggu konsentrasi belajar. Memiliki teman belajar. Mempunyai teman belajar dapat membantu meningkatkan motivasi belajar. Teman belajar dapat membantu memahami materi yang sulit dan memberikan dukungan saat belajar. Selain itu, dengan adanya teman belajar, Anda dapat membandingkan kemampuan dan mengambil pelajaran dari kekuatan dan kelemahan teman. Dalam kesimpulannya, motivasi adalah faktor penting dalam belajar yang harus dijaga dengan baik. Dengan membuat tujuan yang jelas, mencari inspirasi, mengambil istirahat yang cukup, menjaga semangat dan optimisme, belajar dengan tepat, membuat lingkungan yang mendukung, dan mempunyai teman belajar, kita dapat meningkatkan motivasi.